Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita horor. Suara orang mandi saat jam 2 malam dan sosok wanita di pojok kamar. Bayangkan kamu menghabiskan liburan di rumah kakek di pinggir kota yang sepi, tapi malamlah yang mengubah segalanya. Mulai dari suara orang mandi misterius di kamar mandi pada jam 2 pagi, sampai sosok wanita menyeramkan yang muncul di pojok kamar. Setiap malamnya penuh dengan kejadian aneh di rumah kakeknya itu. Nah, saya akan menceritakan kejadian tersebut dengan detail. Jangan di-skip video ini agar tidak kejadian pada diri kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Pada malam keduanya, aku di rumah kakek. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku ingat waktu itu, aku masih kelas 2 SMA. Umurku baru 16 tahun. Malam itu aku merasa sedikit gelisah. Mungkin karena suasana di rumah kakek yang agak berbeda dari rumah di kota. Aku tidur di kamar dekat WC. Di rumah kakek WC-nya hanya satu, dan letaknya persis di sebelah kamar tempatku tidur. Di samping WC itu ada sumur tua yang sudah lama tidak digunakan lagi. Sumur itu memang agak menyeramkan, terutama saat malam tiba. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan kadang angin berhembus pelan. Malam itu aku terlelap dengan cepat, mungkin karena kelelahan setelah seharian beraktivitas, tapi entah kenapa. Di tengah malam itu, aku terbangun. Aku tidak tahu pasti jam berapa, tapi suasana di luar jendela sudah gelap pekat. Aku mencoba kembali tidur, tapi tiba-tiba aku mendengar suara air. Awalnya aku pikir itu mungkin hanya suara angin yang menerpa dedaunan atau suara air dari sumur. Tapi suara itu semakin jelas. Suara air yang sedang mengalir, seolah-olah ada seseorang yang sedang mandi di WC sebelah kamarku. Suara gayung beradu dengan ember air yang tercipat ke lantai. Semuanya terdengar nyata. Aku merasa tubuh mulai merinding. Aku tahu pasti tidak ada siapa-siapa yang masuk ke WC. Semua orang di rumah ini termasuk kakek sudah tidur lelap. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku berusaha meyakinkan diriku kalau itu hanya imajinasi saja. Tapi suara itu semakin jelas, seperti ada seseorang yang benar-benar sedang mandi di sebelahku. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku menarik selimut dan menutup seluruh tubuhku. Aku berharap kalau aku tidak melihat apapun, maka suara itu akan berhenti. Namun, suara itu terus berlanjut. Aku tidak berani membuka mata, apalagi mencoba melihat ke arah pintu. Aku hanya bisa mendengarkan. Setiap detik terasa seperti sejam. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, suara itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi air atau gayung, hanya keheningan menyelimuti kamar. Aku tetap bersembunyi di balik selimut, takut kalau suara itu kembali lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiam seperti itu, sampai akhirnya aku tertidur kembali dengan perasaan yang masih diliputi ketakutan. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu kepada kakek. Beliau hanya tersenyum, seolah sudah pernah mendengar cerita serupa. Katanya, memang kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di rumah ini, terutama di malam hari. Tapi beliau bilang tidak perlu khawatir, karena mereka hanya lewat dan tidak akan mengganggu kalau tidak diusir. Meskipun aku mencoba untuk tidak memikirkannya lagi, kejadian itu terus terbayang di dalam pikiranku.
Malam-malam berikutnya aku tidur dengan perasaan was-was, berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Kamar mandi di rumah kakek adalah salah satu tempat yang paling mencolok karena suasananya yang agak berbeda dari kamar mandi modern. Kamar mandi ini terletak di bagian belakang rumah, dekat dengan kebun. Dindingnya terbuat dari batu bata kasar yang dicat putih, namun catnya sudah mengelupas di beberapa tempat, mengungkapkan lapisan batu bata yang kusam di bawahnya. Begitu memasuki kamar mandi, kamu akan langsung merasakan suasana yang agak dingin dan lembab. Kamar mandi ini hanya memiliki satu jendela kecil yang terletak di bagian atas dinding, yang bisa dikatakan hampir tidak cukup untuk memberikan cahaya yang memadai. Selama siang hari, sinar matahari yang masuk melalui jendela itu hanya memberikan pencahayaan yang redup, yang terasa kurang menerangi seluruh ruangan, sehingga sudut-sudut kamar mandi seringkali tampak gelap dan misterius. Di sisi kamar mandi, ada sumur tua yang terbuat dari batu bata. Berada di dalam ruangan itu sendiri, sumur ini memiliki penutup kayu yang sudah tua dan agak rapuh. Meskipun begitu, tidak digunakan lagi, sumur ini masih memberikan kesan angker, terutama saat malam hari. Suara tetesan air dari sumur kadang terdengar jika cuaca lembab, atau jika air terjun merembes melalui atap sumur. Selama malam, sumur ini hanya terlihat sebagai bayangan gelap di sudut kamar mandi, dan cahaya lampu tidak cukup untuk menerangi bagian dalamnya dengan jelas. Kamar mandi ini juga dilengkapi dengan sebuah wastafel kecil dan kloset yang sudah usang. Wastafel terbuat dari keramik putih sehingga sering terdengar suara tetesan air yang terus-menerus. Lantai kamar mandi terbuat dari ubin yang sudah mulai retak dan tampak kusam, menambah kesan kuno dan sedikit menyeramkan. Pada malam itu, saat aku mendengar suara orang mandi, semua elemen ini, pencahayaan yang redup, suara tetesan air dari sumur, dan suasana kamar mandi yang dingin, menambah ketegangan dan rasa takut. Gambaran menakutkan di sekelilingku, dan lampu yang samar hanya menambah rasa misterius yang mengelilingi ruangan itu. Pada malam kelima liburan di rumah kakek, kejadian horor yang kualami semakin intens. Setelah beberapa hari mencoba untuk melupakan pengalaman malam pertama, aku merasa cukup nyaman dan mulai beradaptasi dengan rutinitas baru di rumah kakek. Tapi, malam itu suasana berubah menjadi sangat menakutkan. Saat itu aku sedang di kamar mandi, menyikat gigi setelah makan malam. Kamar mandi terasa sama seperti sebelumnya, gelap dan lembab, dengan lampu kuning dan redup menerangi sudut-sudut ruangan. Aku berdiri di depan wastafel dengan mulut penuh pasta gigi dan mata yang sedikit terpejam saat menyikat gigi, berusaha untuk menyegarkan diri sebelum tidur. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang membuatku terkejut. Sebuah sentuhan ringan di pundak kananku. Rasanya seperti ada seseorang yang menepuk pundakku dengan lembut, tapi cukup jelas untuk membuatku terbangun dari konsentrasi menyikat gigi. Aku langsung berhenti dan bergumur membalik badan dengan cepat. Tetapi tidak ada seseorang pun di kamar mandi. Hanya ada aku dan suasana yang sama seperti sebelumnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku cepat-cepat mengeluarkan pasta gigi dari mulutku dan berlari keluar dari kamar mandi. Saat aku melintas di depan pintu kamar mandi, aku mendengar suara mengerikan. Suara samar yang datang dari sumur memanggil namaku dengan lembut. Suara itu terdengar seperti bisikan, tapi untuk membuatku merasa sangat takut. Hitna. Aku berhenti sejenak di koridor, berusaha menenangkan diri dan mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tapi suara itu terus berlanjut memanggil namaku berulang kali. Perasaan ketakutan menyelimuti seluruh tubuhku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan.
Aku memutuskan untuk berlari ke kamar tidur dengan cepat. Dengan tubuh yang masih bergetar, aku menutup pintu kamar dan tidur. Dan berusaha menenangkan diri meskipun aku tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah yang bisa mengeluarkan suara seperti itu. Perasaan takut tetap menghantuiku sepanjang malam. Aku mencoba untuk tidur, tetapi sulit sekali untuk memejamkan mata. Suara dari sumur dan tepukan di pundakku terus mengganggu pikiranku. Malam itu aku merasa terjaga dan waspada, berharap tidak akan ada kejadian menakutkan lain yang akan mengganggu ketenanganku ini. Malam terakhir di rumah kakek seharusnya menjadi waktu yang tenang, terutama karena esok pagi kami berencana untuk kembali ke kota. Namun malam itu malah membawa pengalaman horor yang sangat mengerikan. Setelah beberapa kejadian menakutkan sebelumnya, aku berharap malam ini akan menjadi malam yang damai. Aku berbaring di tempat tidur kamar yang sama, berusaha untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi-pagi untuk perjalanan pulang. Namun, rasa ketakutanku tidak datang dengan mudah. Lampu kamar redup dan suara malam dari luar menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, aku terjaga karena merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terbuka perlahan dan aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Ketakutan. Di pojok kamar ada sosok wanita yang berdiri. Tubuhnya sangat tinggi dan ramping, dengan tangan yang tampak sangat panjang menjulur ke bawah. Wajahnya tidak jelas karena kegelapan, tetapi matanya menatapku dengan ketatapan kosong dan menakutkan. Aku merasa seperti tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku kaku dan jantungku berdebur kencang. Aku berusaha menenangkan diri, tapi ketakutan membuatku tidak bisa bergerak atau berteriak. Sosok itu hanya berdiri di pojok kamar, menatapku tanpa bergerak. Dengan tangan yang gemetar, aku akhirnya menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhku. Aku berharap jika aku tidak melihatnya, maka sosok itu akan menghilang. Aku berusaha untuk tidak bergerak dan hanya mendengarkan suara detak jantungku sendiri yang sangat kencang. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, aku merasakan sesuatu menjadi tenang kembali ketika aku merasa cukup berani untuk membuka sedikit selimut dan memeriksa sosok itu sudah tidak ada lagi. Aku tetap terjaga sepanjang malam, dan meskipun matahari mulai terbit, aku masih merasa ketakutan ada di diri saya sendiri. Pengalaman hororku di rumah kakek berakhir, dan aku melanjutkan perjalanan pulang dengan campur aduk perasaan. Entah mengapa sekarang tempat itu menjadi angker dan dingin sekali, padahal dulu tidak. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita yang sangat menarik berikutnya.